Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika kelas 6 untuk materi lingkaran. Pada materi ini kita akan belajar tentang pengertian lingkaran, kemudian sifat-sifat lingkaran, dan unsur-unsur lingkaran. Mari kita mengingat kembali berbagai macam bentuk bangun datar yang sudah kalian pelajari. Yang pertama adalah persegi. Kedua adalah persegi panjang. Ini adalah jajar genjang. Keempat adalah segitiga dengan berbagai jenis ukuran ya. Dengan ukuran-ukuran yang berbeda sisinya itu nanti ada segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang, dan segitiga siku-siku. Berikutnya adalah trapesium. Ada trapesium sembarang, trapesium siku-siku, dan trapesium sama kaki. Berikutnya adalah belah ketupat. Dan yang terakhir adalah layang-layang. Satu lagi bangun datar yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah lingkaran. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Banyak sekali benda-benda yang tepiannya berbentuk lingkaran. Contohnya adalah donat, kemudian pizza, rambu lalu lintas, seperti pada gambar, kemudian bola mata, roda, dan juga hula hoop ya. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Itu adalah gambar lingkaran dengan titik pusat lingkaran adalah O. Titik pusat itu untuk lingkaran diberi lambang huruf O. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi bisa kita lihat titik A dengan titik O jaraknya sama dengan titik O dengan titik A. Ini nanti yang dikatakan sebagai jari-jari. O itu pusat lingkaran, sedangkan OA itu adalah jari-jari. OB juga jari-jari. Titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Jadi O itu titik pusat lingkaran, jaraknya akan sama dengan titik-titik yang ada pada lengkungan. Jadi jari-jarinya sama. Berikutnya adalah sifat-sifat lingkaran. Yang pertama, lingkaran hanya terdiri dari satu sisi. Lingkaran tidak mempunyai titik sudut. Punyanya dia titik pusat. Jadi tidak punya titik sudut. Lingkaran mempunyai simetri lipat tidak terbatas atau tak terhingga. Banyak sekali. Kemudian simetri putarnya juga tidak terbatas atau tidak terhingga. Kemudian jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Inilah yang dikatakan sebagai. Berikutnya adalah unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur pada lingkaran, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah pusat lingkaran. Pusat lingkaran adalah titik tertentu yang memiliki jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran. Pada gambar tersebut adalah titik O. Jadi, titik pusat lingkaran diberi simbol huruf O. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan unsur yang kedua. Yang kedua adalah jari-jari lingkaran atau diberi simbol huruf R kecil ya. Itu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran atau pada tepi lingkaran itu. Jadi dari O kita tarik garis sampai tepi lingkaran. Misalnya kita bikin garis OA. Berarti OA ini adalah jari-jari. Bisa kita beri simbol huruf R kecil. Kemudian OB. OB ini juga jari-jari. Ketika menyebutkan jari-jari maka dimulai dari pusatnya dulu. Berarti dari O kemudian A atau O kemudian B. Tidak boleh dibalik AO ya atau BO ya, karena penyebutannya dimulai dari titik pusat lingkaran. Berikutnya adalah diameter atau diberi simbol huruf D kecil.
itu diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Jadi garis itu melewati titik pusat. Misalnya pada gambar adalah BC. Jadi dari pusat titik pada tepi lingkaran melewati titik pusat lingkaran itu namanya diameter. Perhatikan pada gambar, diameter pada lingkaran tersebut adalah BC. Tidak boleh dibalik CB karena penyebutannya harus urut sesuai dengan abjadnya. Oke, kita ulang ya. Diameter itu jarak antar dua titik pada tepi lingkaran melewati pusat lingkaran. Jadi dari ujung sampai ujung lah. Lebih mudahnya dari ujung sampai ujung itu diameter. Kita akan lihat hubungan antara diameter dan jari-jari. Perhatikan pada gambar yang ada di sebelah kiri kalian. Kalau BC itu diameter, maka OA adalah jari-jari. Maka hubungannya bisa kalian lihat pada gambar yang kedua. Diameter itu dari ujung sampai ujung. Kalau jari-jari itu hanya setengahnya diameter, yaitu dari satu titik pada tepi lingkaran ke titik pusat. Sehingga kita bisa lihat diameter lebih panjang daripada jari-jari. Namun keduanya berhubungan, di mana D atau diameter itu panjangnya sama dengan 2 kalinya jari-jari atau 2R. Lebih gampangnya, jari-jari itu hanya setengahnya dari diameter. Kalau diameter itu 2 kali lipatnya dari jari-jari atau R. Kalian harus paham dulu untuk simbolnya dulu. R itu untuk jari-jari, dia hanya separuh dari diameter. Kalau D kecil itu adalah diameter. Diameter itu 2 kalinya R dari ujung sampai ujung yang lebih panjang. Kalau ditanya mana yang lebih panjang, ya diameter. Jari-jari itu hanya setengahnya dari diameter. Berikutnya, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran. Misalnya AB atau AC. Jadi garis lengkung pada tepiannya dibatasi oleh 2 titik ya. Garis lengkung pada lingkaran. Misalnya AB atau AC. Nanti penulisannya bisa di atas huruf AB itu dipakai garis lengkung ya. AB, AC, ingat ya, yang di tepiannya dibatasi oleh 2 titik itu namanya busur lingkaran. Berikutnya adalah tali busur. Kalau tadi kita belajar busur, sekarang tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Ruas garis, kalau tadi lengkungan namanya busur, kalau garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran namanya tali busur. Kalau pada gambar itu tali busur ditandakan oleh garis yang berwarna merah, yaitu garis AB dan AC. Apa bedanya dengan penulisan busur? Busur itu atasnya diberi lengkungan. Kalau tali busur itu garis ya. Jadi kita lihat, kita bandingkan dengan busur lingkaran tadi ya. Kalau busur itu garis berwarna hitam yang melengkung pada garis titik AB. Kalau yang berwarna merah itu namanya tali busur. Begitu juga dengan AC. Garis AC yang berwarna merah itu adalah tali busur. Sedangkan garis lengkung AC yang berwarna hitam itu adalah busur. Ingat ya, busur itu melengkung, kalau tali busur itu garis lurus. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan unsur berikutnya. Berikutnya adalah apotema. Apotema adalah garis hubung terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Tali busur tadi kan AB yang melengkung. Kemudian itu busur ya. AB melengkung itu busur, sedangkan AB yang lurus melewati titik D itu adalah
tali busur. Sedangkan apotema adalah jarak terpendek antara titik pusat lingkaran berarti O dengan tali busur D tegak lurus ya. Apotema itu tegak lurus. Jadi OD adalah apotema. Paham ya? OD ini adalah apotema. Apotema akan lebih pendek dari jari-jari. Adalah juring lingkaran atau dikatakan sebagai sektor. Juring pada lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari, busur AB dan jari-jari OA dan OB. Jadi juringnya yang warnanya merah ya. Juring itu daerah. Jadi luas lingkaran tapi hanya bagian kecilnya. Itu juring atau sektor. Paham untuk juring? Daerah dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Bukan tali busur ya, busur itu juring. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan unsur berikut. Ini adalah unsur yang terakhir yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Pada gambar bisa kalian lihat yang diberi warna merah itu adalah tembereng. Diberi warna merah itu tembereng, paham? Daerah itu dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau tadi tali busur dengan jari-jari dua jari-jari namanya juring. Kalau dibatasi oleh busur dan tali busur namanya tembereng. Bisa dipahami? Daerah AOB itu juring. Kalau yang diberi warna merah itu adalah tembereng. Paham? Oke. Itu tadi 8 unsur lingkaran, kita bahas satu persatu. Tolong dipahami, jangan sampai tertukar. Kita akan lanjutkan untuk satu gambaran lingkaran dengan 8 unsur. Kita ulang kembali. 8 unsur lingkaran. Yang pertama, titik O adalah titik pusat. Yang kedua, OA, kemudian garis OB, garis OC, garis OF, dan garis OG adalah jari-jari. Betul sekali. Berikutnya adalah jarak antara dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat. Namanya dia meter. Dari ujung sampai ujung melewati titik pusat, lurus. Garis AB adalah diameter. Diameter lebih panjang daripada jari-jari. Diameter itu 2 kalinya dari jari-jari. Jadi misalnya diameternya 10, berarti jari-jarinya hanya separuh, yaitu 5. Kalau jari-jarinya 10, berarti diameternya 2 kalinya, berarti 20. Jelas ya? Oke. Berikutnya adalah busur lingkaran daerah melengkung dibatasi oleh 2 titik. Contohnya AF, FG, BG, BC itu adalah busur. Kemudian tali busur itu AD, ya kan? AD, garis AD itu tali busur. Berikutnya, jarak antara pusat lingkaran dengan tali busur garis OE adalah apotema, tegak lurus. Itu apotema. Yang berwarna biru adalah juring. Daerah dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Yang terakhir yang warna kuning adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur AD dengan busur AD. Oke, itu tadi 8 unsur lingkaran sebagai dasar nanti untuk kita belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Jika belum paham, silahkan diulang lagi. Jangan lupa untuk disalin di gambar yang bagus menggunakan jangka. Jadi nanti akan terlihat titik pusat lingkarannya ya. Gambar yang bagus, yang lebih besar agar keterangannya lebih jelas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga mudah dipahami.
Sampai jumpa pada materi berikutnya.